bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Betul. Betul sekali itu Bang. Terus? Terus saya pernah baca di sebuah artikel itu bahwa Yesus itu pernah berdoa di Taman Getsemani. Bukan cuma di terus Taman saya Getsemani. berpikir, Sedikit Bang. Bukan hanya di Taman Getsemani Yesus berdoa. Di banyak tempat Yesus berdoa. Nah, oke lah, di banyak tempat pun. Jadi artinya ketika orang-orang Kristen itu menuhankan Yesus, saya berpikir, lah Tuhan kok berdoa begitu? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Artinya kan ada tolak ukur yang dimana membuat banyak bimbang lah, terutama orang-orang Muslim lah ya. Kok Tuhan kok berdoa? Apakah betul Yesus itu Tuhan? Kan begitu. Itu. Baik. Ya, gini Bang. Kalau kita mau belajar dengan baik, sebenarnya ini pertanyaan sudah saya jawab lama dan sangat mudah dimengerti, begitu ya Bang ya. Jadi begini Bang. Yesus itu Tuhan bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga. Halo? Halo ya? Iya, Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada Bapa yang di surga. Dan Yesus bukan hanya berdoa saja di Taman Getsemani saja. Dia banyak berdoa di tempat-tempat lain. Ketika di kuburnya Lazarus, Yesus berdoa juga. Ketika iya, di banyak tempat lah Yesus berdoa. Ketika Yesus naik ke sebuah gunung, Yesus juga berdoa. Di banyak tempat Yesus berdoa. Nah, Yesus itu Tuhan bukan berarti Yesus itu Bapa di surga, seperti itu. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya adalah ini tentang konsep Tritunggal, katanya tiga Bukan, dalam sebentar satu, dulu, itu gitu. dulu, tenang dulu, itu dulu, sabar, tenang. Apakah Anda sudah mengerti itu atau belum? Makanya itu saya belum paham gitu loh. Soalnya ketika saya dengar konsep Tritunggal, ketika Bapa dan Yesus artinya satu kan begitu. Ketika satu, kenapa harus berdoa kepada Bapa gitu? Berarti ada di dalam pikiran Anda Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Iya. Oh ya, kalau seperti itu ya pantasan Anda punya pertanyaan semacam itu. Iya, makanya ketika Muslim bertanya, Yesus kok Tuhan kok berdoa kepada dirinya sendiri. Jadi pertanyaan ini itu sudah salah, begitu. Sama seperti saya pernah ngobrol dengan orang Muslim, ya kan? Saya berdiskusi dengan dia, apakah Muhammad itu adalah Rob? Ya. Apakah Allah itu adalah Rob? Iya. Masa Rob mengutus dirinya sendiri? Saya bilang gitu. Nah, itu beda. Jadi kalau dicontohkan dengan Nabi Muhammad, Rob dalam artian itu pemimpin, Rob dalam keluarganya begitu. Penguasa rumahnya, penguasa lingkungannya. Jadi beda persepsi nantinya gitu. Jangan disamakan. Jadi Muhammad bukan Robnya umat Islam. Bukan. Nah, ini kan Rob kalian kan umat Islam keseluruhan dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diskusi soal itu jadi beda. Cara berpikirnya beda, dalilnya pun beda. Ada beberapa makna yang harus kita bisa gitu loh. Betul, karena memang umat Muslim itu belum sepakat Muhammad itu Rob atau bukan. Karena yang lain Muhammad bilang Muhammad itu Robnya umat Muslim. Yang satu bilang Muhammad bukan Robnya umat Muslim. Begitu. Mungkin ini Bang Edis. Jadi umat Muslim sendiri tidak jelas Muhammad Robnya on off begitu. Bukan tidak jelas.
Karena ketika Bang Edi bertanya kepada kebanyakan orang Muslim, mereka kan cenderung awam gitu loh. Tapi Tidak lawan debat saya bukan paham orang-orang tentang awam. silsilahnya. Lawan debat saya itu bukan orang-orang awam, bahkan mereka seorang pendebat seperti Yusuf Apologet. PI. Iya. Yusuf PI Ah. mengatakan Muhammad itu Rob. Kemudian Rashid. Kemudian siapa lagi? Rifa. Kemudian ketuanya APII. Kemudian Tasik Ngaji. Wah, dan banyak lagi, tidak terhitung. Bah, saya kira kalau misalkan Unirifa, terus Yusuf PI, terus Bang Nandar itu misalnya, saya rasa mereka kualitasnya sudah beda. Dan mungkin jawaban mereka kata Nah, Rob ini itu namanya mengingkari disematkan kenyataan. bukan. Sebentar dulu. Saya rasa jawaban mereka tidak mungkin mengatakan Nabi Muhammad itu Rob terus disematkan kepada seluruh umat Muslim. Tidak mungkin karena Jadi- saya tahu kualitas ilmu mereka gitu loh. Oke, jadi Pemahaman memang mereka jadi memang gitu. artinya Rob itu apa memang? Bisa Tuhan, Oh, jadi Bisa Muhammad bukan Tuhan. tuannya orang Muslim. bukan Tuhannya, tapi dia Tuhan adalah kok yang Tuhan ditanya. atau pemimpin dalam keluarganya. Jadi yang bukan membina juga dia bukan lingkungan pemimpinnya rumahnya, umat Muslim. Gitu. Hah? Jadi Muhammad bukan pemimpinnya umat Muslim. Bukan Tuhannya, bukan Robnya, bukan Tuhannya umat Muslim. Nah, ini ada Nah, kata saklarnya Rob memang bisa kan. disematkan. Jadi ada Bukan, saklarnya Bang teman-teman Edis. Muhammad ini teman-teman. Sebentar dia Rob, Bukan. sebentar bukan. Bukan begitu. Nah, tapi itulah Makanya- intinya. Maksud saya begini, Bang. Jadi kita itu pertama harus mengerti maksudnya Yesus itu Tuhan itu apa, begitu. Maksudnya Bapa di surga itu Tuhan itu apa, begitu. Kalau karena begini, Bang, sebenarnya di dalam Bible, di dalam Al-Qur'an, kata Tuhan itu nggak pernah ada. Setuju nggak? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, kan nggak nyambung memang kita ngomong. Nah iya. Yang ada Iya, itu jadi kata gini ilah. Bang, sebenarnya kita ini nggak nyambung saja gitu. Kalau kita nyambung, ya diskusi kita sudah selesai. Tapi inilah Coba lebih dijabarkan lebih rinci, coba. gini Bang, Al-Quran itu kan bahasa Arab. Ya. Ada nggak kata Tuhan di situ? Di dalam Al-Quran. Di dalam majalah Bobo. Iya, saya memastikan dulu begitu. Bang, Al-Quran itu kan tulisannya itu huruf hijaiyah. Bukan tulisan Iya. Latin ABCD, betul? Iya, betul. Nah, ada nggak di situ huruf Tuhan itu? Nggak ada. Nggak ada. Nah, di dalam Bible Nggak ada. Bible itu juga hurufnya bukan ABCD, hurufnya huruf Ibrani sama huruf Yunani. Di situ juga nggak pernah ada kata Tuhan. Tapi kalau di Bible kan banyak terjemahan sudah yang ditulis di Bible. Iya, makanya Bang, kalau kita belajar terjemahan, di dalam Al-Quran juga terjemahan, kata Tuhan itu apa dulu? Kan ini udah sering saya bahas Bang, udah sampai bosen Bang orang bahas ini Bang, bosan. Belum pernah dengar, saya belum pernah dengar. Belum. Jadi begini ya. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, kita itu harus mengerti sebuah pengertian dulu. Begitu. Di dalam Al-Qur'an, makasih GT, makasih. Di dalam Al-Qur'an ya, Bang Amir. Itu berisik sekali, banyak anjing. Ini jangan banyak orang mengira Anda Kristen ini. Bukan, saya Islam. saya Islam. Coba kami pengen dengar dulu, coba Anda membacakan doa-doa sholat, coba. Nggak usah baca surat Ar-Rahman sekalian yang panjang. Silakan. Saya pun Bacakan hafal. surat Ar-Rahman, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban Stop. wan Stop. najmu Oke, wasyajaru udah pasti Muslim. yasjudan. Ya. Stop. Yang bagian terakhir tadi apa? Yang barusan Anda baca, barusan terakhir, bagian terakhir? Lupa sudah lupa. Ketika berurutan tadi terakhir lupa. Ketika di stop lupa. Artinya? Lupa. Artinya? Hah? Artinya? Artinya? Nggak tahu. Saya tidak menghafal artinya, tidak menghafal artinya. Bukan tidak menghafal, artinya apa? Belum saya Tidak belajar, belum, tahu. tidak semuanya. Wal Qur'an wal insan wal bayan. Tapi minimal hafal dulu. Gitu. Yang artinya Kok malah ngolok? lu kan memang tidak tahu artinya kan? Betul. Tapi bukan cuma sekedar saya. Sekarang pun saya misalkan tanya ke Bang Edis. Misalkan saya tanya, apakah orang Kristen, katanya Bang Edis tahu bahwa Alkitab atau Bible itu bahasanya apa? Ibrani ya? Ada 3 bahasa di dalam Bible itu. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan juga bahasa Yunani. Anggaplah ketiganya itu. Apakah orang kebanyakan Indonesia ini, yang orang Kristen, bisa membaca itu atau menghafal itu? Saya rasa berat kan? Memang berat. Mayoritas kita ini. tidak. Mayoritas tidak, saya rasa orang Kristen itu, iya. Bang Amir, yang kita permasalahkan itu bukan kemampuan membaca huruf Arab dan huruf Ibrani. Nah, terus? Ya Tuhan. Terus artinya gitu. Yang kita bahas itu adalah, Anda tadi kan mengucapkan bahasa Arab. Ya. Coba ulangi. Ar-Rahman Insan. Ya. Nah, coba. Saya harus buka kitab dulu kalau baca artinya. Iya, tetapi Anda tidak mengerti artinya kan? Belum mengerti. Iya, artinya ketika umat muslim membaca Al-Quran, mereka tidak tahu apa yang dibacanya. Mereka hanya mengucapkan huruf-huruf Arab. Kemudian Anda berkata, emangnya orang Kristen bisa baca Ibrani? Loh, memangnya kita lagi challenge membaca huruf Ibrani atau huruf Arab? Bukan itu. Challenge-nya adalah apakah Anda mengerti apa yang Anda baca? Itu loh. Saya paham, itu intinya. Terusan kita diskusinya nggak pernah nyambung kalau begini caranya. Halo. Oke, kembali ke tema awal tadi. Oke, gimana? Kan umat muslim itu kan sering bingung begini. Yesus kan Tuhan, iya. Bapa di sorga kan Tuhan, iya. Loh, kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nah, kan lucu. Berarti Yesus bukan Tuhan, kan gitu. Oh iya, utusan. Iya, makanya yang saya maksudkan begini. Diskusi itu menjadi buntu ketika seseorang itu sudah memiliki pemahaman yang salah dulu tentang apa itu Tuhan. Begitu. Emangnya kata Tuhan itu di dalam Al-Quran itu apa sih? Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu apa emangnya? Tidak ada kata Tuhan dalam Al-Quran. Iya, di mana itu kan ada kata Tuhan? Iya, maksudnya di dalam terjemahan Al-Quran kan ada kata Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah, terjemahannya begitu. Berat ini, berat. Gini loh, kalau misalnya Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nah, ya. muncul nggak di situ kata Tuhan?
Ada. Nah, itu diterjemahkan dari kata apa? Bahasa Arab ke Indonesia. Iya, kata bahasa Arabnya itu apa yang diterjemahkan jadi Tuhan itu? Ilah. Oke, ilah. Terus satu lagi. Ya ilah. Oke, Mau kemana lagi? Oke, misalnya ketika kamu mengucapkan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Coba terjemahin bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Kok bagi Allah sih gimana? Loh. Jadi Oke, Bang Edis, jangan suka Hirobbil alamin itu bahasa memframing Indonesianya gitu loh. apa? Hirobbil alamin bahasa Indonesianya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Akap. Robbil alamin itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Rabbil alamin, Allah penguasa isi dunia ini. Rob itu kan Allah. Bukan. Maksud saya bahasa Indonesianya. Oke lah, mungkin saya ganti dulu ya. Soalnya nggak nyambung, Bang. Kita kalau ngobrol nggak nyambung tuh ya pusing, Bang. Gitu. Ya Ya. sudah, oke. Oke, baik. Selamat malam. Bang Edis kabur. Kok kabur? Masalahnya teman-teman, tema ini kan sudah basi. Tapi begitu saya bilang teman-teman, yang dipermasalahkan Islam itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya cuman itu saja. Cuman itu. Tuhan kok berdoa kepada Tuhan. Tuhan kok nyusu. Tuhan kok makan. Tuhan kok mati. Yang dibahas orang Islam cuman itu kok. Iya, cuman itu. Tidak ada yang lain daripada situ. Kalau ngomong sama orang Islam yang rumit-rumit, mereka tidak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Saya sudah pengalaman teman-teman. Mereka ini adalah orang-orang yang berpikir sangat-sangat sederhana. Seperti itu. Bagaimana Tuhan kok makan? Tuhan kok manusia? Cuman itu aja. Seperti itu teman-teman. Ayo silakan.